Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Langkah Terakhir. Cerita ini ditulis oleh Firmansyah, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langkah Terakhir. Langit tampak mendung, seolah memahami beban yang kubawa hari ini. Aku berdiri di kaki gunung, menatap jalur pendakian yang menjulang di hadapanku. Udara pagi begitu dingin, menusuk hingga ke tulang meskipun jaket tebal sudah membungkus tubuhku. Tapi bukan suhu yang membuatku menggigil, melainkan kenyataan bahwa perjalanan ini seharusnya kami lakukan bersama. Aku menunduk merapatkan tali sepatu dengan tangan sedikit gemetar. Di saku jaketku terselip sebuah foto kecil yang sudah mulai kusut. Aku menatap wajah di dalamnya. Seorang perempuan dengan senyum khasnya, mata berbinar penuh semangat. Ayla. Nama itu hanya mampu kusuarakan dalam hati. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan sekedar perjalanan biasa, ini adalah perjalanan untuk mengenang, untuk mencari jejak yang ditinggalkannya di setiap sudut jalur pendakian, di setiap hembusan angin yang melintas di antara pepohonan. Aku tetap pergi, sayang. Bisikku pelan lebih kepada diriku sendiri. Di sekelilingku beberapa pendaki lain bersiap dengan perlengkapan mereka. Ada yang mengatur tali ransel, ada yang mengecek kompor portable, ada juga yang bercanda dengan teman-temannya. Aku berdiri sedikit menjauh, tidak ingin terlibat dalam obrolan mereka. Perjalanan ini adalah urusanku sendiri, tidak ada yang bisa memahami beban yang kupikul selain diriku sendiri. Aku melangkah perlahan, mengikuti jalur yang mulai dipadati pendaki lain. Langkah pertamaku terasa berat, seolah kakiku diikat oleh rantai kenangan yang terus menyeretku kembali ke masa lalu. Ke hari itu, hari ketika aku menerima kabar bahwa Ayla tidak akan pernah kembali. Langkah demi langkah membawaku semakin jauh ke dalam jalur pendakian. Pepohonan tinggi menjulang di kedua sisiku, menciptakan kanopi alam yang menyaring cahaya matahari. Daun-daun basah berkilauan tertimpa embun pagi. Suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin terdengar lembut, bersama dengan suara langkah kaki para pendaki lain. Aku berjalan dalam diam, membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu. Aku ingat betul bagaimana Ayla dulu selalu berbicara tentang gunung ini. Nanti kalau kita sudah cukup siap, kita harus mendaki gunung ini bareng-bareng ya. Aku mau lihat matahari terbit dari puncaknya, pasti indah banget. Aku hanya tertawa waktu itu, mengira bahwa itu hanyalah satu dari sekian banyak rencana yang mungkin tidak akan pernah kami lakukan. Tapi dia bersungguh-sungguh. Dia mulai menabung, membeli perlengkapan mendaki sedikit demi sedikit, dan bahkan mulai berlatih fisik agar tubuhnya terbiasa dengan medan berat. Aku di sisi lain tidak pernah benar-benar tertarik dengan dunia pendakian. Aku lebih senang duduk di kafe, menyesap kopi, menikmati dunia dari tempat yang nyaman. Tapi Ayla selalu punya cara untuk meyakinkanku, untuk menarikku ke dalam dunianya yang penuh petualangan. Hingga hari itu tiba, hari ketika semuanya berubah. Aku menutup mata sejenak, membiarkan udara dingin mengalir ke dalam paru-paruku. Aku tidak ingin mengingatnya sekarang. Tidak di awal perjalanan ini. Aku harus tetap fokus, harus menjaga langkahku tetap stabil.
Di depanku, jalur mulai menanjak. Aku memperlambat langkah agar tidak cepat lelah. Beberapa pendaki lain mulai menyalipku, tapi aku tak peduli. Aku tak sedang berlomba dengan waktu. Aku hanya ingin sampai ke puncak. Setelah hampir 1 jam berjalan, aku tiba di sebuah pos peristirahatan kecil. Beberapa pendaki sudah duduk di sana, mengatur napas dan minum air. Aku ikut duduk di salah satu batu besar, mengeluarkan botol minum dari ransel dan meneguknya perlahan. Di sebelahku, seorang pendaki pria yang sepertinya seusia denganku menoleh dan tersenyum. Sendirian. Aku hanya mengangguk. Berani juga. Biasanya kalau pendaki solo mereka udah sering naik gunung. Aku hanya tersenyum tipis, tapi tak berniat menjelaskan bahwa ini adalah pendakian pertamaku. Bahwa aku bahkan tidak pernah benar-benar tertarik dengan dunia ini sampai seseorang datang dan mengubah cara pandangku. Udah sering naik gunung? Pertama kali. Dia mengangkat alis tanpa terkejut. Wah, keren juga langsung naik gunung ini. Biasanya pemula mulai dari yang lebih muda dulu. Aku hanya mengangkat bahu. Bagiku, ini bukan soal mudah atau sulit. Ini tentang sesuatu yang harus kuselesaikan. Tentang janji yang harus kutepati meski Ayla sudah tidak ada di sini untuk melihatnya. Setelah beberapa menit beristirahat, aku kembali berdiri dan mengenakan ranselku. Pendaki pria tadi masih duduk di tempatnya, tapi dia mengangkat tangan sekilas sebagai tanda perpisahan. Hati-hati di jalan. Aku hanya mengangguk lalu melanjutkan perjalanan. Jalur makin menanjak dengan bebatuan besar yang kupijak dengan hati-hati. Nafasku mulai memburu, tapi aku tetap melangkah. Aku harus sampai puncak. Aku harus melihat matahari terbit dari sana seperti yang selalu Ayla impikan. Langkah demi langkah aku meninggalkan jejak sendiri di jalur ini. Jejak yang seharusnya kami buat bersama. Tapi sekarang aku sendiri. Seiring waktu, tajam mengelilingi jalur semakin rapat. Udara makin tipis dan suhu turun perlahan. Aku menyesuaikan ritme langkah, memastikan diriku tidak terlalu cepat agar tidak kelelahan. Di kepalaku, suara Ayla masih bergema. Kamu harus lihat dunia ini lebih luas. Aldo, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan di tempat yang sama. Gunung ini akan jadi awal dari banyak petualangan kita. Tapi petualangan kami tidak pernah benar-benar dimulai. Aku menggigit bibir menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Ini bukan saatnya larut dalam kesedihan. Aku harus terus berjalan. Hujan mulai turun perlahan, membuat jalur menjadi licin. Aku menepi sebentar, menarik jas hujan dari ransel, lalu kembali melanjutkan langkah. Suara tetesan air hujan yang jatuh di dedaunan mengiringi perjalananku. Aku mendongak ke langit, membiarkan beberapa tetes air membasahi wajahku. Mungkin ini hanya kebetulan atau mungkin ini adalah cara alam menyambutku. Menyambut perjalanan yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan jawaban di puncak nanti. Tapi yang pasti, aku harus sampai di sana. Untuk janji yang kami buat. Aku menarik napas dalam lalu melangkah lagi. Puncak masih jauh, tapi aku akan pergi. Hujan semakin deras. Aku menarik tudung jas hujan dan menundukkan kepala sedikit, berusaha agar air tidak langsung menampar wajahku. Jalur tanah yang sebelumnya kering kini berubah menjadi lumpur licin, membuat langkahku semakin berat. Aku kembali ke depan. Beberapa pendaki lain memilih berhenti dan berteduh di bawah pepohonan lebat, tapi aku terus berjalan. Aku tidak ingin berhenti terlalu lama. Setiap detik yang kulewatkan dalam diam hanya akan membuat pikiranku kembali mengembara ke masa lalu, ke semua kenangan yang berusaha aku simpan rapat-rapat. Tapi hujan seperti menghapus batas antara saat ini dan masa lalu.
Di dalam kepalaku aku masih bisa mendengar suara Ayla. Hujan di gunung itu beda, Aldo. Bukan cuma dingin, tapi jauh terasa lebih dekat dengan alam. Aku pingin banget ngerasain itu. Sekarang aku merasakannya. Tangan kananku merogoh saku jaket, menyentuh foto kecilnya yang mulai basah karena kelembapan udara. Aku tak mengeluarkannya, aku hanya ingin merasakan keberadaannya. Seolah dengan itu aku bisa membawa sebagian dari Ayla bersamaku. Aku fokus pada jalur. Beberapa akar pohon mencuat dari tanah, membuat medan semakin sulit dilewati. Aku menjejakkan kaki hati-hati, memastikan bahwa aku tidak tergelincir. Meskipun aku tidak pernah mendaki sebelumnya, aku tahu satu hal. Jatuh di gunung, terutama saat hujan, bisa berakibat fatal. Setelah beberapa menit berjalan, aku melihat sebuah batu besar di tepi jalur. Aku mendekatinya dan duduk sebentar mengatur napas. Dari sini aku bisa melihat sedikit pemandangan di bawah. Lembah hijau yang kini samar tertutup kabut tipis. Aku mengangkat wajah ke langit, awan kelabu masih menggantung berat. Tapi hujan mulai mereda. Aku menutup mata sejenak, membiarkan suara alam memenuhi kepalaku. Lalu samar-samar aku mendengar suara langkah mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang pendaki perempuan berdiri tak jauh dariku. Dia memakai jas hujan biru tua dengan tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi dari cara dia berdiri, aku tahu dia sedang mengamatiku. Kamu gak berteduh? Tanyanya, akhirnya suaranya hampir tenggelam oleh sisa rintik hujan. Aku menggeleng pelan. Aku gak mau terlalu lama berhenti. Dia menatapku sejenak sebelum akhirnya ikut duduk di batu besar yang sama. Sendirian? Iya. Perempuan itu tidak langsung merespon. Aku bisa merasakan dia sedang menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Lalu akhirnya dia berbicara lagi. Aku Zayan. Jantungku mencelos. Aku menoleh cepat ke arahnya, menatapnya dalam diam. Nama itu, nama yang selama ini terus berputar di dalam kepalaku, kini diucapkan oleh seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Dia tampak sedikit bingung dengan reaksiku. Kenapa? Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku sendiri. Gak apa-apa. Nama kamu bagus, Zayan. Perempuan ini tertawa kecil. Banyak yang bilang nama ini unik. Orang tuaku memang sengaja kasih nama yang gak terlalu umum. Aku hanya mengangguk, berusaha mengendalikan perasaan yang berkecamuk di dalam dadaku. Kebetulan hanya sebuah kebetulan, tapi rasanya seperti tamparan dari takdir. Kenapa mendaki sendirian? Tanyanya lagi, kali ini nada suaranya lebih lembut. Ada alasan pribadi. Dia mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa aku tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Hujan kini benar-benar berhenti. Hanya sisa tetesan air yang jatuh dari dedaunan menciptakan suara ritmis yang menenangkan. Aku meremas tali ransel di pangkuanku, berusaha mencari topik lain untuk mengalihkan pikiranku. Kamu sering mendaki? Gak sesering yang lain, tapi aku suka mendaki sendirian kayak kamu. Kenapa? Dia menatap ke depan, ke arah kabut yang perlahan-lahan mulai menyingkap lembah di bawah kami. Aku merasa lebih dekat dengan diriku sendiri saat sendirian di gunung. Jawabannya membuatku terdiam. Aku tidak tahu apakah aku merasakan hal yang sama. Aku mendaki sendirian bukan untuk menemukan diriku, tapi untuk mencari sesuatu yang sudah hilang. Atau mungkin karena aku juga punya alasan pribadi. Aku menoleh menatapnya lebih dalam. Ada sesuatu di balik kata-katanya, sesuatu yang terasa familiar, tapi aku tidak ingin bertanya lebih jauh. Setidaknya belum sekarang. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Zayan berdiri. Kita masih punya perjalanan panjang. Kamu mau jalan bareng? Aku tak langsung menjawab. Sebelum hari ini aku sudah memutuskan bahwa aku akan mendaki sendirian.
bahwa ini adalah perjalanan yang harus aku tempuh sendiri, tapi entah kenapa ajakan Zayan membuatku ragu. Mungkin karena namanya, mungkin karena cara dia berbicara yang mengingatkanku pada seseorang yang dulu pernah sangat berarti bagiku. Atau mungkin karena aku sudah terlalu lama tenggelam dalam kesedihan dan ini adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru. Aku menarik napas dalam lalu mengangguk pelan. Boleh? Ayo. Kami mulai melangkah lagi untuk pertama kalinya sejak aku tiba di gunung ini. Aku merasakan langkahku sedikit lebih ringan. Aku dan Zayan berjalan berdampingan menyusuri jalur yang masih basah setelah hujan. Kami tidak banyak bicara, hanya membicarakan suara langkah kaki kami yang berpadu dengan desir angin yang berhembus di antara pepohonan. Jalur mulai menanjak lagi, aku merasakan otot kakiku mulai menegang. Napasku sedikit lebih berat, tapi aku tidak ingin berhenti. Aku harus tetap berjalan, harus sampai ke puncak. Di sebelahku Zayan terlihat lebih tenang, langkahnya mantap, meski sesekali dia menunduk untuk memastikan pijakannya tidak licin. Dia jelas lebih berpengalaman dariku dalam mendaki. Apa tujuanmu mendaki gunung ini? Sama seperti alasanmu mungkin. Kamu bahkan belum tahu alasanku. Nggak perlu tahu, dari caramu berjalan aku bisa menebak kalau kamu mendaki bukan cuma untuk senang-senang. Aku terdiam, kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang aku kira. Aku mendaki bukan karena kecintaanku pada gunung, bukan karena petualangan. Aku mendaki karena kehilangan. Dan aku masih belum siap untuk mengatakannya dengan lantang. Kami terus berjalan dalam diam, kabut mulai turun menyelimuti jalur dengan selimut putih tipis yang membuat segalanya terlihat samar. Aku merapatkan jaket, mencoba menghalau udara dingin yang mulai menusuk kulit. Kamu takut kabut tebal? Kenapa aku harus takut? Banyak yang merasa tidak nyaman kalau mendaki dalam kabut. Bisa bikin orang tersesat kalau nggak hati-hati. Aku mengangguk memahami maksudnya. Tapi bagiku kabut justru terasa seperti sesuatu yang menenangkan. Seperti tirai yang menutup semua hal yang tidak ingin kulihat. Semua kenangan yang masih menghantui kepalaku. Zayan berjalan sedikit lebih cepat, lalu menoleh ke arahku. Kalau tersesat ada cara gampang buat kembali ke jalur. Apa? Lihat jejak kaki. Kalau kita berjalan cukup pelan, kita masih bisa melihat jejak sendiri sebelum kabut menghapusnya. Aku melirik ke belakang, jejak kaki kami memang masih terlihat di tanah yang lembab. Tapi aku tahu, beberapa menit lagi kabut atau angin bisa menghapusnya, membuat jalur di belakang kami kosong seperti belum pernah dilalui siapapun. Aku menelan ludah, merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Kalau jejaknya hilang. Zayan tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu di matanya yang sulit ku mengerti. Berarti kita harus percaya sama insting kita. Aku menatapnya dalam diam. Kata-katanya begitu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Aku berjalan ke gunung ini untuk mencari jejak Zayan. Zayan yang sudah pergi, tapi mungkin jejaknya memang sudah lama hilang. Terhapus oleh waktu, dan yang tersisa hanyalah ingatan yang samar seperti kabut yang menyelimuti jalur di depan kami. Aku mengalihkan pandangan. Aku gak percaya insting. Harus mulai belajar kalau gitu. Aku tidak menjawab. Kami terus berjalan menembus kabut tebal yang semakin tebal. Kini aku harus lebih waspada, memastikan setiap langkahku tidak membawa bahaya. Jalur mulai dipenuhi akar pohon yang mencuat dari tanah dan bebatuan licin yang bisa membuat siapapun terpeleset jika tidak hati-hati. Zayan melangkah lebih dulu membuka jalur. Aku mengikuti di belakangnya, mencoba menyesuaikan ritme langkahnya. Dulu ada seseorang yang pernah bilang ke aku, gunung bukan hanya soal mencapai puncak, tapi juga soal perjalanan, karena perjalanan itu yang sebenarnya mengubah kita. Siapa yang bilang? Orang yang aku sayang.
Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku. Kata-katanya terasa begitu akrab, begitu familiar. Seseorang yang dia sayang, apakah itu berarti dia juga mendaki untuk mengenang seseorang? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi rasanya tidak adil. Aku sendiri belum menceritakan alasanku, jadi aku tidak berhak memaksanya untuk berbicara lebih dulu. Kami terus berjalan dalam diam. Aku bisa mendengar napas kami berdua bercampur dengan suara dedaunan yang bergesek pelan ditiup angin. Lalu tiba-tiba langkah Zayan terhenti. Aku ikut berhenti menatapnya dengan bingung. Kenapa? Dia tidak menjawab, matanya tertuju pada sesuatu di depan kami. Sesosok bayangan yang berdiri di antara kabut. Aku menegang, bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah jalur. Dari bentuknya sepertinya manusia, tapi dengan kabut setebal ini aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menoleh ke Zayan, tapi dia tetap diam, hanya menatap lurus ke depan. Aku tidak bisa membaca ekspresinya. Lalu sebelum aku bisa mengatakan sesuatu, bayangan itu berbalik dan perlahan menghilang ke dalam kabut. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Apa itu? Aku nggak tahu. Kami berdua terdiam membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, Zayan berkata, "Mungkin kita nggak benar-benar sendirian di gunung ini." Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkuku, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkuku, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, aku merasa sesuatu sedang mengawasi kami. Kami berjalan lebih cepat dari sebelumnya, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap di tubuh. Langkah kaki kami beradu dengan tanah basah, menciptakan suara samar di tengah keheningan hutan. Zayan berjalan sedikit di depanku. Sesekali menoleh untuk memastikan aku masih mengikutinya. Wajahnya tetap tenang, tapi aku tahu dia juga merasakan hal yang sama sepertiku. Ada sesuatu yang tidak beres di gunung ini. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari dedaunannya berguguran. Langit mulai meredup, pertanda bahwa malam sebentar lagi tiba. Berapa jauh lagi ke pos berikutnya? Aku mencoba mengalihkan pikiranku dari kejadian tadi. Harusnya sekitar setengah jam lagi. Aku mengangguk. Aku hanya perlu bertahan sebentar lagi. Tapi kemudian, Aldo, aku tersentak, langkahku terhenti seketika. Aku mendengar suara itu samar seperti bisikan yang terbawa angin. Aku menoleh ke arah kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara, tapi hutan di sekelilingku tetap sunyi. Ada apa? Tanya Zayan menghentikan langkahnya dan menatapku. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Kamu dengar ada yang memanggilku? Enggak. Aku merasakan tengkuku meremang. Aku yakin tadi aku mendengar seseorang memanggil namaku. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Aldo. Aku mendengar lagi, kali ini lebih jelas. Aku menoleh ke belakang, ke jalur yang baru saja kami lewati. Kabut kembali menebal, menyelimuti jalan setapak seperti tirai putih yang menggantung di udara. Tak ada siapa-siapa, tapi aku bisa merasakannya. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi kami. Zayan menarik langkahku pelan. Ayo jalan lagi. Aku tidak membantah, kami kembali melangkah, kali ini tanpa suara. Aku tidak tahu apakah Zayan merasakan hal yang sama denganku, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Suara itu terus terngiang di kepalaku seperti gema yang tidak mau hilang. Siapa yang memanggilku, atau lebih tepatnya apa yang memanggilku? Langit makin gelap ketika kami akhirnya mencapai pos berikutnya. Sebuah area datar dengan beberapa gubuk kayu yang dibangun seadanya sebagai tempat istirahat para pendaki.
Aku melihat beberapa orang sudah berada di sana. 2 pendaki sedang duduk di depan tenda mereka, memasak sesuatu di atas kompor kecil, sementara 1 orang lagi tampak sibuk merapikan tasnya. Melihat keberadaan orang lain membuatku sedikit lega, setidaknya kami tidak sendiri. Zayan berjalan mendekati salah satu gubuk dan menjatuhkan tasnya di tanah. Aku mengikutinya, meletakkan tasku di sebelahnya. Kita bermalam di sini. Iya, kita lanjut besok. Aku duduk di atas batu besar, mencoba mengatur napasku. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku masih dipenuhi suara tadi. Zayan duduk di sampingku, menatap api unggun kecil yang dinyalakan oleh pendaki lain. Wajahnya diterangi cahaya orange yang berpendar, membuat ekspresinya sulit ditebak. Lalu dia berkata pelan, "Kamu dengar sesuatu tadi ya?" "Jadi kamu tahu?" "Aku gak dengar suaranya, tapi aku bisa lihat dari ekspresimu. Kadang di gunung kita bisa dengar hal-hal yang gak seharusnya kita dengar." "Menurutmu itu cuma halusinasi?" Zain menoleh ke arahku, matanya sedikit redup. "Menurutmu?" Aku tidak bisa menjawab. Aku ingin percaya bahwa itu hanya imajinasi, efek kelelahan atau sugesti karena suasana yang mencekam, tapi aku yakin aku benar-benar mendengarnya. Dan yang membuatku semakin takut adalah suara itu terdengar familiar, seperti suara seseorang yang pernah sangat dekat denganku, seperti suara dia. Malam semakin larut. Aku dan Zayan memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa melanjutkan perjalanan ke puncak esok pagi. Aku masuk ke dalam sleeping bag, mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan perjalanan hari ini terus berputar di kepalaku. Suara langkah kaki yang tidak meninggalkan jejak, siluet samar yang menghilang dalam kabut. Bisikannya memanggil namaku. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba, "Aldo." Mataku terbuka lebar. Suara itu lagi. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik ke arah Zayan yang tidur di sebelahku. Dia masih terlelap, napasnya teratur. Aku menoleh ke luar tenda. Aku ingin berhembus pelan, menggoyangkan kain tenda sedikit. Aku menajamkan pendengaranku. Hening. Mungkin aku hanya berimajinasi. Aku memejamkan mata lagi, memaksa diriku untuk tidur, tapi sebelum aku benar-benar terlelap, aku mendengar sesuatu lagi. Bukan bisikan, bukan suara langkah kaki, tapi suara yang lebih jelas. Suara isak tangis, dan suara itu berada tepat di depan tendaku. Aku membeku. Suara itu jelas, sebuah isakan pelan, lirih seperti seseorang yang menahan tangis. Aku menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Aku ingin berhembus pelan di luar, membuat tenda sedikit bergetar. Cahaya bulan yang temara menerobos kain tenda, menciptakan bayangan samar di dalamnya. Aku melirik ke arah Zayan. Dia masih tertidur. Wajahnya tenang, seakan tidak mendengar apapun. Tapi aku mendengar, aku yakin mendengar suara tangisan itu. Perlahan aku menggeser tubuhku mendekat ke pintu tenda. Tangan kananku meraba senter di samping sleeping bag. Aku merasakannya. Dingin di tanganku. Dengan hati-hati aku membuka sedikit resleting tenda. Angin dingin langsung menyergap wajahku. Aku memicingkan mata, mencoba melihat keluar. Awalnya aku tidak melihat apapun. Hanya pepohonan yang menjulang tinggi bergoyang perlahan diterpa angin. Api unggun yang sebelumnya menyala di tengah area perkemahan sudah mulai redup, menyisakan bara yang masih membara samar. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu. Tapi di tepi perkemahan, di antara 2 pohon besar, berdiri sosok bayangan. Seorang perempuan. Dia mengenakan jaket gunung berwarna gelap. Tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya panjang tergerai, sebagian menutupi wajahnya yang menunduk. Dadaku berdegup kencang. Aku ingin percaya bahwa dia adalah pendaki lain yang sedang berada di pos ini. Mungkin dia hanya berjalan keluar tenda untuk mencari udara segar.
Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Tubuhnya diam, terlalu diam. Dan suara isakan itu, aku menyadari sesuatu. Mulut perempuan itu tidak bergerak, tapi suara tangisan itu masih terdengar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Perlahan perempuan itu mengangkat wajahnya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas dalam kegelapan, tapi aku tahu dia sedang menatap ke arahku. Lalu sesuatu yang membuat darahku nyaris membeku terjadi. Dia melangkah maju. Langkahnya pelan tapi pasti. Aku tidak bisa bergerak. Aku ingin menutup tenda, ingin membangunkan Zayan, ingin melakukan apapun untuk keluar dari situasi ini. Tapi tubuhku kaku seakan terkunci di tempat. Perempuan itu makin mendekat. Aku bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ada sesuatu di dalam sorotnya yang terasa begitu mengenaliku. Dan kemudian dia berbalik. Pelan, tapi aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Aldo. Aku tersentak mundur, tanganku tanpa sadar menarik resleting tenda dengan kasar. Menutupnya rapat, jantungku berdegup begitu kencang hingga aku bisa merasakannya di telinga. Aku menoleh ke Zayan, berharap dia terbangun, tapi aku melihat wajahnya. Aku terkejut. Matanya terbuka, dia sudah bangun dan dia sudah menatapku. Kamu lihat dia juga? Aku tidak bisa menjawab, aku hanya bisa mengangguk pelan. Dan di luar tenda, suara isakan itu masih terdengar. Aku dan Zayan duduk diam di dalam tenda, napasku masih berat. Dadaku naik turun tak beraturan. Aku ingin percaya bahwa yang baru saja kulihat hanyalah ilusi, sekedar imajinasi karena kelelahan. Tapi sorot mata Zayan yang penuh kewaspadaan mengatakan bahwa dia juga melihatnya. Seseorang atau sesuatu berdiri di luar tadi. Apa yang harus kita lakukan? Zayan tidak langsung menjawab. Dia menatap langit-langit tenda, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu akhirnya dia berbicara. Suaranya tetap tenang meski aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Kita tetap di sini sampai pagi. Kalau dia kembali, jangan keluar tenda, apapun yang terjadi jangan keluar. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu Zayan bukan tipe orang yang mudah panik. Jika dia sampai memberi peringatan seperti itu berarti situasinya memang serius. Di luar suara angin bertiup lebih kencang, membuat tenda kami sedikit bergetar. Suara isakan tadi memang sudah berhenti, tapi aku masih bisa merasakan kehadirannya. Kami berusaha tidur, tapi aku tahu kami berdua sama-sama tidak bisa benar-benar terlelap. Aku tidak sadar kapan akhirnya aku tidur, tapi saat aku membuka mata, cahaya samar mulai merayap ke dalam tenda. Fajar sudah tiba. Aku mengusap wajahku, mencoba menghilangkan sisa kantuk. Di sebelahku, Zayan masih terbaring, tapi matanya sudah terbuka. Kita harus segera jalan. Aku mengangguk, aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Kami keluar dari tenda, dan aku langsung merasakan udara pagi yang dingin menusuk kulit. Sinar matahari belum sepenuhnya naik, masih bersembunyi di balik punggungan gunung. Tapi setidaknya cahaya ini cukup untuk mengusir sisa kegelapan tadi malam. Aku melirik ke sekitar perkemahan. Para pendaki lain masih tidur. Hanya beberapa yang sudah bangun dan sibuk menyiapkan sarapan. Aku menghela napas lega. Tidak ada tanda-tanda perempuan itu. Mungkin dia hanya bagian dari mimpi buruk semalam. Kami membereskan peralatan dengan cepat. Setelah memastikan semuanya siap, kami mulai melanjutkan perjalanan ke puncak. Jalur mulai menanjak lebih curam dari sebelumnya. Langkah kami lebih berhati-hati, berusaha menjaga ritme agar tidak kelelahan terlalu cepat. Aku berjalan di belakang Zayan, mencoba mengatur napas. Setelah beberapa saat berjalan dalam diam, aku akhirnya membuka suara. Kamu tahu siapa dia? Zayan tidak langsung menjawab. Dia tetap berjalan seolah sedang mempertimbangkan jawabannya. Lalu setelah beberapa langkah dia berkata, aku punya dugaan. Siapa? Zayan berhenti. Aku nyaris menabraknya dari belakang. Dia menoleh padaku. Ekspresinya sulit ditebak. Siapa orang yang kamu pikirkan ketika melihat dia?
Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku tahu jawabannya. Aku sangat tahu. Aku menggigit bibir menatap tanah. Dia mirip dengan seseorang yang pernah aku kenal. Zayan tetap menatapku, menunggu aku melanjutkan. Dia mirip dengan... Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang kami. Aku dan Zayan langsung menoleh. Jalur di belakang kami kosong. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Ayo jalan lebih cepat. Aku tidak membantah. Kami mempercepat langkah, berusaha untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Tapi aku tahu satu hal, kami tidak sendirian. Setelah beberapa jam berjalan, kami akhirnya mendekati puncak. Langit mulai cerah dan kabut perlahan menghilang. Aku harusnya merasa lega, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Selama perjalanan tadi, aku sesekali merasa ada yang mengikuti kami. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa kurasakan kehadirannya. Aku tidak berani membicarakannya pada Zayan. Aku tahu dia juga merasakannya. Tapi kami memilih untuk diam. Puncak semakin dekat. Aku bisa melihat jalur yang mulai terbuka, menandakan bahwa kami hampir sampai. Tapi saat aku berpikir semuanya akan baik-baik saja, aku mendengar suara itu lagi. Pelan, hampir seperti bisikan. Tapi aku sangat mengenalnya. Aldo. Aku langsung berhenti, dadaku terasa sesak, mataku melebar. Kenapa? Aku membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini aku tahu dari mana asalnya. Aku berbalik dan di sana berdiri di antara pepohonan. Dia ada, perempuan itu. Dia masih mengenakan jaket gelapnya, rambutnya masih panjang tergerai, wajahnya masih pucat seperti sebelumnya. Tapi kali ini aku bisa melihat matanya lebih jelas. Dan aku mengenalinya. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Itu bukan orang asing. Itu dia, seseorang yang harusnya sudah tidak ada di dunia ini. Seseorang yang meninggalkanku bertahun-tahun lalu. Alia. Suaraku nyaris tak keluar. Perempuan itu, Alia, tersenyum tipis. Tapi senyumannya bukan senyum bahagia. Itu senyumannya menyimpan sesuatu. Kesedihan atau mungkin penyesalan. Aku ingin melangkah mendekat, tapi Zayan tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. Jangan. Tapi dia. Bukan dia. Tapi dia Alia, aku mengenalnya. Alia sudah meninggal. Aku terdiam. Ya, aku tahu itu. Aku tahu Alia sudah tiada. Aku tahu aku mendaki gunung ini karena dia. Aku tahu aku ingin mengenang jejaknya, langkah-langkahnya yang dulu ingin dia tapaki. Tapi sekarang dia berdiri di depanku. Bagaimana bisa? Aku menoleh lagi, tapi kali ini dia sudah tidak ada. Aku mengerjap, merasa tubuhku merinding. Zayan menggenggam lenganku lebih erat. Ayo pergi. Aku tidak melawan, aku hanya membiarkan Zayan menarikku untuk kembali berjalan ke arah puncak. Tapi saat aku melangkah, aku bisa merasakan sesuatu. Perasaan aneh yang tidak bisa aku abaikan. Aku merasa Alia masih ada di sana. Aku merasa dia masih memperhatikanku. Dan yang lebih menyeramkan adalah aku merasa dia ingin mengajakku pergi. Langkah-langkahku terasa berat. Semakin mendekati puncak, dadaku semakin sesak. Bukan karena kelelahan, melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terus menghantuiku sejak tadi malam. Alia. Aku mengenalinya dengan jelas. Itu bukan sekedar bayangan atau imajinasi. Itu benar-benar dia. Atau setidaknya sesuatu yang mirip dengannya. Zayan berjalan di sampingku, sesekali melirik ke arahku. Mungkin khawatir aku akan berhenti lagi. Aku tahu dia juga merasakan kehadiran Alia. Tapi dia memilih diam, memilih tidak mengakui bahwa yang kami alami bukan sesuatu yang wajar. Jalur mulai terbuka lebih lebar, menandakan bahwa kami sudah semakin dekat ke puncak. Matahari pagi semakin tinggi, menyapu sisa-sisa kabut yang menggantung di udara. Seharusnya aku merasa lega, tapi perasaan itu tidak ada.
Ada sesuatu di sini, sesuatu yang menunggu. Saat kami akhirnya tiba di puncak, beberapa pendaki lain sudah lebih dulu sampai. Beberapa sibuk mengambil foto, yang lain duduk menikmati pemandangan. Aku berdiri di tepi, menatap hamparan awan di bawah angin berhembus kencang, menerpa wajahku. Dulu Alia sering mengatakan betapa dia ingin berdiri di tempat ini. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya berdiri di atas dunia, katanya dulu dengan mata berbinar. Tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu karena dia pergi sebelum sempat mendaki gunung ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku mendaki ke sini untuk mengenang Alia, bukan untuk dihantui bayangannya. Tapi bagaimana jika dia memang belum pergi? Bagaimana jika dia masih ada di sini menungguku? Aku menutup mata sejenak. Alia, jika kau masih di sini, apa yang kau inginkan? Zayan menepuk pundakku, membuyarkan pikiranku. Kita turun sebelum siang. Jalur ini tidak baik jika dilewati terlalu sore. Aku mengangguk pelan meskipun ada sesuatu dalam diriku yang menolak untuk pergi. Seakan ada yang belum selesai, seakan aku masih harus mencari sesuatu. Aku menoleh sekali lagi ke sekitar puncak. Tidak ada tanda-tanda Alia atau siapapun yang mirip dengannya. Mungkin aku hanya berhalusinasi. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Tapi saat kami mulai berjalan turun, aku mendengar sesuatu, sebuah suara. Lirih, nyaris tak terdengar, tapi aku mengenalinya. Suara yang pernah begitu akrab di telingaku. Aldo. Aku langsung menoleh, dan di sana berdiri di antara batu-batu puncak, tersenyum tipis aku melihatnya lagi. Alia. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk bergerak, tapi sebelum aku sadar aku sudah melangkah kembali ke arah puncak. Zayan mencoba menghentikanku, tapi aku mengabaikannya. Aku harus memastikan. Aku harus tahu apakah yang aku lihat ini nyata atau hanya bayangan yang diciptakan oleh pikiranku sendiri. Alia tetap berdiri di sana, wajahnya tegang. Aku semakin dekat. Alia. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang sama seperti dulu, mata yang menyimpan banyak hal yang tidak pernah dia katakan. Aku hampir bisa menjangkaunya sekarang. Tanganku terangkat ingin menyentuhnya. Lalu Zayan menarikku dengan kasar. Aldo, tidak! Aku terhuyung ke belakang, nyaris jatuh. Saat aku menoleh ke arah Alia lagi, dia menghilang. Aku terduduk di tanah, napasku memburu. Zayan berdiri di sampingku, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Aku melihatnya, Zay. Aku melihat Alia. Itu bukan Alia, Aldo. Itu bukan dia. Tapi dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Zayan menatapku dalam, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat, tapi satu hal yang pasti, jika dia memang Alia, dia pasti ingin kamu pergi dari sini dengan selamat. Jangan biarkan sesuatu yang tidak kita pahami menahanmu di sini. Aku menggigit bibir. Aku ingin percaya kata-kata Zayan, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang masih ada di dalam dadaku. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku menatap hamparan langit sekali lagi lalu berdiri. Ayo turun, kataku akhirnya. Zayan mengangguk meskipun matanya masih menyiratkan kekhawatiran. Kami pun berjalan menuruni gunung. Tapi saat aku melangkah, aku bisa merasakan sesuatu. Seakan ada sepasang mata yang masih memperhatikanku dari kejauhan. Aku tak menoleh. Aku tidak ingin melihat siapa yang ada di sana, karena aku tahu Alia belum benar-benar pergi. Langkah-langkahku terasa berat saat menuruni jalur berbatu. Udara yang sebelumnya terasa segar di puncak kini berubah menjadi dingin yang menusuk, seolah angin membawa sesuatu yang lebih dari sekedar hawa gunung. Aku terus berjalan di belakang Zayan, tetapi pikiranku melayang ke tempat lain. Ke sosok yang kulihat di puncak tadi, Alia. Aku tahu betul itu dia. Aku mengenal wajah itu lebih dari siapapun, tapi Zayan bersikeras bahwa itu bukan Alia.
Lalu jika bukan dia siapa? Atau lebih tepatnya apa? Aku menggelengkan kepala mencoba mengusir pikiran itu. Aku tidak ingin mempercayai hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi bagaimana jika kenyataannya memang lebih menyeramkan dari sekedar imajinasi? Zayan menoleh ke arahku. Kamu baik-baik aja? Oh, iya, hanya sedikit lelah. Kita istirahat sebentar di pos sebelum melanjutkan turun. Aku tidak membantah, aku memang butuh waktu untuk menenangkan diri. Kami melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang lebih lambat. Langit mulai menunjukkan tanda-tanda siang, tapi sinar matahari tidak benar-benar terasa menghangatkan. Aku menoleh ke belakang sesekali, merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Tapi tiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tinggi dan bayangan yang bergerak mengikuti arah angin. Tapi aku tahu aku tidak sedang sendirian. Kami tiba di sebuah pos kecil di tengah jalur. Beberapa pendaki lain sedang beristirahat di sana. Duduk di atas batu sambil minum air dan makan cemilan. Aku duduk di sebuah batang pohon tumbang, mencoba mengatur napas. Zayan membuka botol minumnya dan menyerahkannya padaku. Minum dulu. Aku menerimanya tanpa banyak bicara dan menengguk beberapa kali. Tapi saat aku menurunkan botol itu, aku melihat sesuatu. Di ujung jalur, di antara pepohonan yang rapat, berdiri sosok itu lagi. Alia. Jantungku seketika berdegup lebih cepat. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap ke arahku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku ingin berdiri, ingin mendekat, tapi tubuhku terasa kaku. Zayan yang menyadari perubahan ekspresiku mengikuti arah pandangku. Aldo, jangan lihat. Tapi aku tidak bisa karena kali ini Alia membuka mulutnya dan dia bicara. Bantu aku. Aku terhuyung ke belakang, jantungku berdegup kencang. Apa yang baru saja ku dengar? Aku menatap Alia dengan mata membelalak. Alia. Tapi sebelum aku melangkah, Zayan mencengkeram lenganku dengan kuat. Aldo, fokus. Aku menoleh padanya, nafasku memburu. Dia berbicara, Say. Dia mau minta bantuan. Aku tidak mendengar apa-apa. Apa? Aku tidak mendengar suara apapun, Aldo. Apa yang kamu dengar? Dia bilang bantu aku. Zayan semakin mengeratkan cengkeramannya. Dengar, aku tahu ini sulit, tapi apapun yang kamu lihat, itu bukan Alia. Itu hanya sesuatu yang menggunakan wujudnya untuk menarikmu. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa aku tahu siapa yang kulihat. Tapi ada sesuatu dalam suara Zayan yang membuatku terdiam. Dia tidak main-main. Aku menoleh kembali ke tempat di mana Alia berdiri, tapi kali ini dia sudah menghilang. Perjalanan turun terasa lebih panjang daripada saat mendaki. Aku berusaha keras untuk mengabaikan apa yang kulihat, tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin kuat perasaan itu menghantuiku. Aku tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Bantu aku. Suara itu terus terngiang di kepalaku, membuatku merasa semakin gelisah. Apa yang Alia maksud? Apa dia benar-benar membutuhkan bantuanku? Atau seperti kata Zayan, ini hanyalah permainan sesuatu yang tidak bisa aku pahami? Aku menggelengkan kepala, berusaha fokus pada langkahku. Tapi saat aku melewati sebuah jalur yang sedikit sempit, aku mendengar suara lain. Bukan suara angin, bukan pula suara burung, tapi suara tangisan. Aku langsung berhenti. Tangisan itu terdengar pelan, seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan. Aku menoleh ke kiri, ke arah sebuah pohon besar yang batangnya hampir berlubang. Suara itu berasal dari sana. Aku melangkah mendekat, nyaris tanpa sadar. Aldo, jangan dekati itu. Aku berhenti, tapi mataku tetap tertuju pada pohon itu.
Tangisan itu makin jelas, selalu sesuatu bergerak dari dalam lubang pohon itu, sebuah tangan. Tangan yang pucat dengan jari-jari panjang yang terlihat rapuh. Jantungku berdegup semakin cepat, lalu sebuah wajah muncul dan aku nyaris berteriak. Itu Alia, tapi bukan Alia yang aku kenal. Kulitnya lebih pucat dari sebelumnya, hampir keabu-abuan. Matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. "Bantu aku, Aldo." Suaranya terdengar seperti bisikan, tapi langsung menusuk ke dalam kepalaku. Aku mundur selangkah, merasa tubuhku gentar. "Tolong aku." Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, tapi sesuatu dalam diriku juga tahu bahwa ini salah. Zayan menarik tanganku dengan paksa. "Aldo, lari!" Aku nyaris terjatuh saat dia menyeretku pergi. Aku ingin menoleh sekali lagi, tapi Zayan mendorong kepalaku agar tetap menghadap ke depan. "Jangan lihat apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang." Aku mengikutinya berlari menuruni jalur dengan napas tersengal-sengal. Di belakangku suara tangisan itu semakin keras, lalu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi suara manusia, tapi suara yang lebih dalam, lebih dingin, lebih menyeramkan. Aku terus berlari, tapi aku tahu satu hal. Ini belum berakhir. Alia masih menunggu. Aku dan Zayan terus berlari menuruni jalur. Napas kami memburu di tengah udara yang semakin dingin. Rasa takut masih mencengkeram dadaku, tapi aku berusaha untuk tetap fokus pada langkah-langkahku. Di belakang kami, suara tangisan yang tadi terdengar kini mulai melemah. Seolah-olah sosok itu tidak mengejar, hanya sekedar menunggu-nunggu aku kembali. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisku. Meskipun udara pegunungan cukup dingin. Setelah beberapa menit berlari, akhirnya Zayan menghentikan langkahnya. Di sebuah tanah datar yang cukup luas, dia menoleh ke arahku. Wajahnya masih tegang. "Apa yang barusan kita lihat?" "Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin itu bukan Alia. Tapi dia terlihat seperti Alia dan dia memanggil namaku." "Aldo, dengarkan aku. Aku tahu ini sulit untuk diterima. Tapi kamu harus sadar bahwa sesuatu yang sudah pergi tidak akan kembali." Aku terdiam. Aku ingin membantahnya, aku ingin mengatakan bahwa aku benar-benar melihat Alia di sana. Bahwa dia terlihat seperti seseorang yang meminta bantuan. Tapi bagian lain dari diriku tahu bahwa ini lebih dari sekedar perasaan kehilangan. Apa yang kulihat tadi bukan Alia, atau setidaknya bukan lagi Alia. Kami duduk sebentar di atas batu besar, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan turun. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha mengatur napas. Saat itu juga suara itu kembali terdengar. Bukan tangisan, bukan suara langkah kaki, melainkan bisikan. "Aldo, kamu masih di sini kan?" Mataku langsung terbuka. Aku menoleh ke sekitar mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Zayan yang melihat reaksiku langsung waspada. "Apa yang kamu dengar?" Suaranya lagi, dia bicara padaku. "Aldo, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Semakin lama kita di sini, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi." Aku tahu dia benar, tapi aku juga tahu sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu berasal dari dalam kepalaku. Kami melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang lebih cepat. Tidak ada lagi percakapan di antara kami, tapi pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Kenapa Alia muncul di gunung ini? Kenapa dia memanggilku? Dan yang paling penting, kenapa hanya aku yang bisa mendengarnya? Aku mencoba mengabaikan semuanya dan tetap fokus pada jalan di depan. Namun semakin lama aku berjalan, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu sedang mengikuti kami. Aku melirik ke belakang. Kosong. Tapi aku tahu itu tidak benar, karena aku masih bisa merasakan kehadirannya. Setelah beberapa jam perjalanan turun, akhirnya kami tiba di pos terakhir sebelum mencapai titik awal pendakian. Aku merasa sedikit lega, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama.
Saat kami duduk di salah satu bangku kayu di pos, seorang pendaki lain, seorang pria parubaya dengan jaket tebal, menatapku dengan ekspresi aneh. "Ada apa, Pak?" Dia tidak langsung menjawab, matanya masih terpaku padaku seolah ragu untuk mengatakan sesuatu. Lalu akhirnya dia berbicara. "Kamu tadi mendaki dengan siapa saja?" "Dengan teman saya." "Kenapa?" "Saya lihat kamu turun bertiga tadi." Jantungku langsung berhenti berdetak sejenak. Aku menoleh ke arah Zayan, berharap dia bisa menjelaskan sesuatu, tapi wajahnya sama pucatnya denganku. Aku kembali menatap pria itu. 3 orang? Ya, saya lihat jelas dari kejauhan. Kamu, temanmu yang ini, dan satu lagi, seorang perempuan dengan baju putih. Darahku langsung membeku. Perempuan baju putih. Aku tahu siapa yang dia lihat. Aku membuka mulut untuk berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Pria itu menatapku dengan ekspresi semakin ragu. "Dia tidak bersama kalian?" Aku hanya bisa menggeleng pelan. Pria itu menundukkan kepala seolah menyesali sesuatu. "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya saranin kamu berhati-hati. Kalau ada yang mengikuti kamu turun, jangan pernah biarkan dia ikut pulang." Ikut pulang? Kadang mereka tidak hanya menunggu di gunung. Kadang kalau kita tidak hati-hati, mereka bisa ikut kita sampai ke rumah. Aku langsung merasa sesak. Alia, apakah dia masih mengikutiku? Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku sudah penuh dengan kemungkinan buruk. Zayan yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Ayo Aldo, kita harus pergi sekarang." Aku tidak membantah. Kami segera meninggalkan pos terakhir. Tapi kali ini aku merasa jauh lebih takut daripada sebelumnya. Bukan hanya karena apa yang aku lihat di gunung, tapi karena aku tidak tahu apakah aku benar-benar sudah meninggalkan Alia di sana. Perjalanan turun dari gunung terasa jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Setiap langkah yang kuambil, setiap desiran angin yang melewati tubuhku, selalu terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Aku tak berani menoleh. Zayan berjalan di sampingku, wajahnya penuh kewaspadaan. Dia pasti juga merasakan ada yang tidak beres. Ucapan pria parubaya di pos tadi masih terngiang di kepalaku. Kadang mereka tidak hanya menunggu di gunung. Kadang kalau tidak hati-hati, mereka bisa ikut sampai ke rumah. Aku berusaha menyangkal semua ini, meyakinkan diri bahwa aku hanya kelelahan. Tapi semakin aku berusaha berpikir rasional, semakin hatiku menolak. Ada sesuatu di sini, dan itu bukan manusia. Setelah berjalan beberapa jam lagi, akhirnya kami sampai di base camp tempat kami memulai pendakian. Beberapa pendaki lain terlihat bersantai di sekitar tenda, menikmati udara sore. Aku merasa sedikit lega, tapi rasa waspada masih melekat kuat. Aku dan Zayan berjalan menuju ke area parkir. Tempat motor kami diparkirkan sejak 2 hari lalu. Saat aku hendak membuka helm dan memasangnya di kepala, aku merasakan sesuatu. Dingin. Seolah-olah ada yang berdiri di belakangku, begitu dekat hingga napasku terasa membeku. Perlahan aku menoleh dan aku langsung membeku. Di kaca spion motorku aku melihat sesuatu. Seorang perempuan dengan wajah yang begitu akrab. Alia. Dia berdiri di belakangku. Wajahnya pucat dan matanya kosong, tapi yang paling membuatku ngeri adalah senyumannya. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang sudah mati. Aku terhuyung mundur, hampir menjatuhkan helm dari tanganku. Zayan yang melihat reaksiku langsung menoleh. "Aldo, ada apa?" Aku tidak bisa menjawab. Dengan tangan gemetar, aku menunjuk ke kaca spion, tapi saat Zayan ikut melihat ke sana, ekspresinya berubah bingung. "Tidak ada apa-apa, Do." Aku terdiam. Aku kembali melihat ke kaca spion, dan benar saja, Alia sudah tidak ada. Hanya refleksi diriku yang tampak di sana, wajahku yang masih penuh ketakutan. Aku mundur selangkah mencoba menenangkan diri. "Sudah cukup, kita harus pergi sekarang." Aku tidak membantah. Kami segera menaiki motor dan melaju meninggalkan base camp.
Tapi di sepanjang perjalanan aku tidak bisa mengusir pikiran itu. Aku tahu aku tidak salah lihat, aku tahu dia ada di sana. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah dia masih mengikutiku? Perjalanan pulang terasa lebih sepi dari biasanya. Zayan yang biasanya banyak bicara kali ini lebih memilih diam. Aku tahu dia sengaja tidak bertanya apapun. Mungkin karena dia juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat matahari mulai tenggelam, kami memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah warung di pinggir jalan. Aku menatap gelas kopi hitam di hadapanku. Asapnya masih mengepul tipis bercampur dengan dinginnya udara malam. Warung kecil di pinggir jalan ini tidak ramai. Hanya aku dan Zayan. Juga pemilik warung yang duduk di pojokan sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba menenangkan pikiranku, mencoba menyangkal apa yang baru saja terjadi, tapi tidak bisa. Bayangan Alia di kaca spion tadi masih melekat jelas dalam ingatanku. Aku tidak bisa mengabaikan senyuman yang dingin, kosong tapi terasa begitu nyata. Zayan mengaduk kopinya pelan. Dia belum bertanya apapun sejak kami turun. Tapi aku tahu dia menyimpan banyak pertanyaan. Aldo, aku tahu kamu masih memikirkan apa yang terjadi tadi. Aku mengangguk pelan, mengusap wajah dengan kedua tangan. Alia, apa kamu benar-benar yakin itu dia? Aku mengenal wajahnya, Yan. Aku melihatnya di gunung, aku melihatnya di kaca spion. Zayan tidak langsung merespon. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, Alia sudah meninggal, Do. Aku tahu itu. Aku tahu lebih baik dari siapapun. Tapi aku tidak tahu, Yan. Aku merasa seperti dia belum benar-benar pergi, seperti dia masih ada di sini. Aku tidak melanjutkan kalimatku. Sejujurnya aku tidak yakin apakah yang kulihat tadi adalah benar-benar Alia atau hanya sesuatu yang menyerupai dia. Zayan menghembuskan napas pelan. Kalau memang ada yang mengikuti kita dari gunung, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkannya ikut sampai rumah. Maksudmu? Kadang arwah yang belum tenang bisa tetap terikat di dunia ini. Entah karena ada urusan yang belum selesai atau karena ada seseorang yang masih belum rela melepaskan mereka. Aku terdiam. Aku tahu apa maksudnya. Alia mungkin belum pergi karena aku belum bisa melepaskannya. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang menyelimuti dadaku. Tapi semakin aku berusaha mengusirnya, semakin kuat perasaan itu. Di sepanjang jalan aku terus merasa dia masih ada. Setiap kali aku melihat bayanganku sendiri di kaca spion, aku takut dia akan muncul lagi di belakangku. Tapi sampai kami tiba di rumah, tidak ada yang terjadi, tidak ada penampakan, tidak ada bisikan, tidak ada apapun. Mungkin aku hanya berhalusinasi. Aku ingin percaya itu, aku ingin berpikir bahwa semua yang kulihat hanyalah permainan. Permainan pikiranku yang kelelahan. Tapi jauh di dalam hati aku tahu ini belum selesai. Malam itu aku terbangun dengan jantung berdebar. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Aku melirik jam di ponselku. Pukul 2:47. Aku menghela napas mencoba menenangkan diri, tapi saat aku hendak kembali memejamkan mata, aku mendengar sesuatu. Ketukan pelan dari jendela. Aku langsung terdiam, seluruh tubuhku menegang. Siapa yang mengetuk jendela di jam segini? Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terdengar lagi. Aku menelan ludah, jantungku berdetak semakin kencang. Aku tidak ingin melihat ke jendela. Tapi aku tahu aku harus melakukannya dengan gerakan lambat. Aku berbalik dan menatap ke arah jendela. Di balik kaca samar-samar aku melihat sesuatu. Sesosok bayangan berdiri di luar, nyaris tidak bergerak. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku tahu. Aku tahu siapa itu.
Alia. Saat itu juga bayangan itu bergerak. Sesuatu dalam diriku berteriak agar aku tidak melihat lebih lama. Aku langsung menarik selimut dan memejamkan mata erat-erat, berharap semuanya akan hilang ketika aku bangun nanti. Tapi aku tahu aku tidak bisa lari darinya. Keesokan paginya aku bangun dengan tubuh yang terasa begitu lelah. Aku mencoba mengabaikan kejadian semalam, tapi perasaan aneh masih menghantuiku. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Zayan. Begitu aku sampai, Zayan langsung tahu ada sesuatu yang salah. Ada yang terjadi lagi? Dia datang ke rumahku tadi malam. Aku sudah menduganya. Apa maksudmu? Aldo ini bukan kebetulan kalau dia benar-benar Alia. Berarti dia masih punya urusan yang belum selesai denganmu. Dan kalau bukan dia, berarti ada sesuatu yang lain yang sedang mempermainkanmu. Apapun itu, kamu harus menyelesaikannya. Kalau tidak, dia akan terus mengikutimu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus kembali ke gunung. Apa? Kalau dia memang masih terikat di sana, kita harus memastikan dia bisa pergi dengan tenang. Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin kembali ke tempat itu. Aku tidak ingin menghadapi apa yang ada di sana, tapi aku tahu ini satu-satunya cara. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus menghadapinya, aku harus melepaskannya. Malam itu aku dan Zayan kembali mendaki. Kami hanya membawa peralatan seadanya, cukup untuk perjalanan singkat. Jalur gunung yang gelap terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Setiap bayangan yang bergoyang diterpa angin terasa seperti sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Saat kami sampai di tempat di mana aku terakhir kali melihat Alia, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih berat, seolah-olah ada yang menunggu. Aku mengambil napas dalam-dalam lalu berkata, "Alia, kalau kamu masih di sini, aku ingin bicara." Tak ada jawaban, tapi aku tahu dia ada. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku tidak bisa menyelamatkanmu waktu itu. Aku minta maaf karena aku masih belum bisa melepaskanmu. Mataku mulai memanas. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, dan di antara desiran angin itu aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat aku kenal. Aldo. Aku menoleh cepat, dan di sana di antara kabut yang mulai turun, aku melihatnya. Alia. Dia berdiri dengan gaun putih yang biasa dia pakai. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini dia tidak lagi tersenyum dingin. Dia hanya menatapku dan aku mengerti. Alia, kamu bisa pergi sekarang. Dia masih diam, tapi perlahan aku melihatnya tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Senyum yang hangat, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Dan kemudian dia menghilang. Tak ada suara, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan. Aku merasakan dadaku terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekanku telah menghilang. Alia telah pergi, kali ini benar-benar pergi. Aku menghela napas panjang menatap langit malam yang penuh bintang. Aku akan selalu merindukanmu. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku merasa damai. Sekian. Dan terima kasih buat Firmansyah yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.